Oke, kita masih bahas mengenai ayam-ayaman, maksudnya bagian-bagian dari ayam, yang mana yang paling sehat dan gimana sebenarnya mengolahnya tadi sampai pada kaldunya ya sekarang ya. Betul banget. Nah dokter, ini kaldu ini apakah betul bernutrisi dan bermanfaat? Karena kan ada juga yang bilang bahwa kaldu ini dapat meningkatkan imunitas, mengurangi gejala alergi, sampai mengobati batuk pilek dan lain-lain. Ini gimana dok? Oke, kalau klaim tadi bisa mengobati macam-macam, sampai sekarang penelitiannya kayaknya belum banyak deh. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini bisa mengobati sakit apa tertentu gitu. Tapi kalau dibilang bernutrisi, iya jelas. Karena kaldu itu kan dia dibuat dengan merebus bagian-bagian tubuh ayam ini, sehingga masih ada kandungan vitamin, mineral, ada lemaknya juga, seperti itu. Tetapi kalau misalkan dibilang bisa nggak naikin berat badan? Secara langsung nggak bisa, tapi mungkin karena kaldu ini kan rasanya enak ya sebetulnya, jadi bisa meningkatkan nafsu makan juga. Nah, kalau mungkin lagi agak demam gitu ya, terus kayak minum kaldu ayam hangat gitu kayaknya. Lebih itu kan enak enak ya. banget. Jadi nafsu makannya lebih oke justru dari nutrisi yang lainnya itu yang bikin itu lebih bagus. Sebenarnya bedanya apa sih kalau kita makan kayak ayam utuh dengan dagingnya itu, maksudnya daripada yang dibikin dalam bentuk cairan gitu, apa perbedaannya? Kan tadi kita udah bilang juga, daging isinya apa sih? Protein. Kan kita kalau lagi sakit atau kita lagi berusaha meningkatkan massa otot tubuh, kita kan pasti pengen asupan proteinnya yang lebih tinggi dong gitu, yang cukup untuk tubuh kita. Ya makan aja secara daging utuh, bukan dibuat sebagai saripati atau kaldu. Sebetulnya itu kita ngomonginnya makronutrien soalnya, betul, makronutrien. Baik dokter, kalau misalkan dari olahan ayam nih, kan ayam yang dibakar, ada yang direbus, digoreng, bahkan sampai diproses kayak di blender, dibikin bentuk yang lain. Itu sebenarnya digeprek ya, itu diproses juga ya, digeprek itu banyak juga ya dok. Digeprek, digoreng pakai tepung lagi ya. Sampai di blender dibikin kayak nugget kayak gitu, tuh sebetulnya gimana dok? Yang mana yang baik? Kembali lagi, kalau ngomongnya udah diproses, banyak diolah, ditambahkan macam-macam, kita lihat lagi bahan tambahannya apa. Garam, tepung, minyak tambahan, supaya akhirnya nuggetnya itu bisa bentuknya bagus, bisa kenyal, kayak gitu kan. Jadi bahan-bahan tambahan itulah sebetulnya yang merusak gitu, yang jadi mengurangi kualitas dari ayam itu sendiri. Nah, kalau bagusnya jadi diapain nih kalau makan ayam? Ya bagusnya pengolahannya tidak menambahkan banyak minyak. Mau misalnya bikin ayam rebus jahe pakai bawang putih, pakai minyak wijen segala macam, asalkan rasanya tetap enak, nggak bikin emosi, silakan gitu ya. Atau mau dipanggang juga boleh, tapi yang pasti kalau digoreng pasti akhirnya menambahkan kalori dari lemak, apalagi kalau gorengnya pakai tepung. Karena kalau pakai tepung, minyaknya itu lebih banyak lagi yang keserap. Iya, betul. Gitu. Baik, nah contohnya di sini di depan dokter Vito ada ayam rebus, terus yang dikukus jahe ya. Nah itu jadi salah satu alternatif ya. Betul, ini jadi alternatif. Apalagi kalau tadi ada kaldunya gitu kan ya, buat kalau orang yang lagi flu gitu ya, mau makan yang hangat-hangat gitu, sangat ngebantu banget. Saya sebenarnya yang penting tuh sambelnya sih sebenarnya. Betul. Sambelnya. Pokoknya mau dibikin ayamnya mungkin agak tawar dikit, tapi sambelnya enak, saya udah seneng udah. Iya benar. Nah dokter, ini kalau misalkan ayam itu katanya kita nggak boleh konsumsi kalau tidak matang sempurna. Ini betul nggak dok? Iya. Kan apa nih fakta mitos? Aku ngomongnya. Fakta atau mitos boleh? Oke. Betul, fakta. Betul ya dok ya? Sebetulnya segala macam bahan makanan sumber protein harus dimasak dengan matang untuk memastikan bahwa tidak ada lagi bakteri yang ada di dalamnya. Mau itu ikan, ayam, daging gitu ya. Bahkan kalau misalkan di restoran gitu, untuk memastikan bahwa nih ayamnya udah matang belum, biasanya kita pakai kayak penusuk gitu loh, lihat bagian dalamnya gitu. Pada termometer khusus gitu ya dok ya, berapa derajat kayak gitu ya. Jadi bukan dimakan dulu baru tes ini matang apa enggak. Iya, justru sebelum dimakan. Iya benar. Jadi jangan sampai masih ada bagian merah-merahnya di dalam itu. Iya, untuk ayam. Ini ada lagi nih, kita kan ada jenis ayam yang orang kenal dengan ayam negeri dan ayam kampung. Jangan juga ya. Iya, itu kampungan apa enggak? Oh bukan. Ya kita nanya, itu sebenarnya benar nggak sih lebih sehat ayam kampung daripada ayam negeri? Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu, kita akan jawab setelah yang satu ini.